Kami perempuan yang mudah dinilai, dituntut, dan dipandang sebelah mata. Parahnya, kalian bertindak tanpa sadar. Seakan kebiasaan itu menjadi akar yang tidak akan pernah tumbang. Masa cewek gak bisa masak? Dandan dong biar gak jomblo terus. Jadi cewek harus kalem, jangan barbar. Cewek tuh apa-apa pakai perasaan ya, gak pernah pakai akal. Dan masih banyak lainnya yang membuat kami terpinggirkan. Seakan-akan dinilai tidak lebih berharga selain karena rupa. Apa kalian mulai sadar? Gender itu menurut saya adalah pembagian peran antara perempuan dan laki-laki secara sosial. Kesetaraan gender. Kesetaraan sendiri memiliki arti sama dengan. Artinya, tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan dengan adanya jenis gender. Untuk mendengar kata-kata kesetaraan gender, yang terlintas di pikiran saya yaitu semua itu sama. Nggak ada lagi kata ladies first atau laki-laki lebih kuat dari perempuan. Ya, atau mungkin laki-laki lebih banyak didengar daripada perempuan. Ya, semuanya rata, setara lah. Kesetaraan gender menurut saya itu memiliki makna bahwa semua orang itu harus menerima perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi pada tiap-tiap gender. Kadang-kadang sih, ya masih sering terbentuk pola pikir yang menyangkut pautkan tentang gender, tentang masalah gender dalam menyelesaikan permasalahan dari kehidupan sehari-hari. Sedikit kurangnya sudah sih, tapi terkadang masih belum terbiasa aja karena masih sering membanding-bandingkan antara perempuan dan laki-laki. Namun, kalau dari aku pribadi sendiri sih udah berusaha untuk menerapkan hal ini. Kalau dalam beberapa aspek mungkin saya bisa lah menerapkan kesetaraan gender pada di kehidupan sehari-hari. Tapi kadangkala saya sebagai laki-laki pun, karena saya laki-laki, saya serasa itu lebih mendominasi kadang-kadang. Dan karena saya laki-laki pun juga, saya juga merasa memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada perempuan yang ada. Kalau menurut saya sih, saya kurang menerapkan akan hal ini. Karena menurut saya peran laki-laki juga bisa diperankan oleh seorang perempuan. Misalnya berbicara di depan publik seperti itu. Mungkin sudah banyak orang atau aktivis yang concern akan hal ini ya. Tapi kalau dari aku pribadi sih belum menemukan dan merasakan akan adanya kesetaraan gender antara kaum perempuan dan laki-laki. Ya mungkin ada, tapi belum banyak. Ya pasti banyak lah, hampir di berbagai lingkungan seperti ya di kampus, di manapun berada itu pasti adalah diskriminasi antar laki-laki dan perempuan, mau itu dari laki-lakinya ke perempuan maupun perempuannya ke laki-laki. Jadi ya pasti ada lah. Kalau saya pribadi sebagai seorang perempuan, saya merasa bahwa peran dari seorang perempuan seringkali dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Ya menurut saya belum setara lah ya. Bisa dilihat simpelnya belum ada keseimbangan dalam pembagian peran gitu loh. Stop dapat perlakuan kurang adil dalam masyarakat. Dan yang lebih penting, kita nggak dipandang sebelah mata oleh masyarakat apabila berada di posisi sebuah instansi ataupun perusahaan. Karena saya sebagai perempuan, saya juga merasa bisa menghandle peran dari seorang laki-laki. Ekspektasiku sebagai perempuan, ketika berada di lingkungan masyarakat, perempuan itu bisa mandiri, memimpin, dan lepas dari stereotip kalau perempuan itu kalah, lemah, dan lain-lain dari laki-laki. Pertama itu gentle, yang kedua
tidak menggunakan kekerasan untuk membodohi dan menyakiti seorang perempuan. Dan yang ketiga, menghormati perempuan jika kalian ingin dihormati juga. Ya kenapa harus takut gitu loh? Kan kita walaupun kita laki-laki tapi kita memiliki pemimpin perempuan, ya apa salahnya jikalau emang si pemimpin itu memang mumpuni dan bisalah membawa kita menjadi yang lebih baik. Kenapa harus kita menghujatnya? Kan lebih baik kita lebih mendukung, melindungi, tapi juga jangan sampai malah jadi memandang kaum perempuan itu sebelah mata juga. Jadi intinya ya jangan insecure lah kalau semisal pemimpin kita tuh perempuan. Kalau semisal saya laki-laki, pemimpin saya perempuan, ya kita fine-fine aja. Paling sederhana, waktu kita sekolah, mungkin kita menduduki bangku SMP atau SMA. Di situ kan pasti ada pemilihan ketua kelas, ataupun kalau di SMA ada ketua OSIS. Itu kan pasti untuk ketuanya sendiri tuh pasti yang dipilih adalah seorang laki-laki. Yang dimana dari stereotipnya sendiri kan memang laki-laki dipilih karena memiliki sikap yang tegas, memiliki jiwa kepemimpinan. Dari sekolah, dari kampus sekarang pun pemilihan BEM atau lain-lain sebagainya kebanyakan kan emang laki-laki. Itu pun kalau misal ada perempuan itu pasti sangat sengit lah untuk bisa mendapatkan posisi tersebut, di mana perempuan menjabat sebagai pemimpin di suatu institusi. Oh, ada. Pernah suatu ketika saya menyampaikan sebuah pendapat di forum rapat, kayaknya pendapat saya itu diabaikan gitu. Karena mungkin dalam sebuah forum tersebut terlalu banyak didominasi oleh seorang laki-laki, dan menurut saya pendapat saya nggak didengar. Ya ini bisa dibilang bukan pengalaman pribadi sih ya, tapi aku cuma cukup prihatin aja gitu loh melihat banyaknya pernikahan dini yang melibatkan anak-anak, khususnya perempuan sih, perempuannya. Ya seharusnya di usia mereka tersebut itu masih bermain, menempuh pendidikan tinggi, atau mencapai cita-citanya lah. Ya pokoknya mengembangkan eksistensinya di depan publik gitu. Ini bukan pengalaman pribadiku sih, tapi aku tuh sering banget dengar kalau perempuan itu ngapain menempuh pendidikan yang tinggi, toh ya nanti berakhir di 3M, maca, mana, masak. Stereotip dan pikiran kuno seperti ini sih yang harus dihilangkan. Jawaban dari para narasumber mengingatkan saya akan asumsi-asumsi yang ada pada teori method group. Dasar dan asumsi dari pemikiran ini biasanya digunakan untuk menganalisis proses pembungkaman yang terjadi pada kaum minoritas, perempuan misalnya, yang berakar dari bias gender. Asumsi teori ini tuh berasal dari premis bahwa dunia itu adalah tempat yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Selain itu, adanya pembagian kerja yang berdasarkan gender, di mana perempuan itu bertanggung jawab di sektor domestik, sedangkan laki-laki yang bertanggung jawab di sektor publik. Alhasil adalah tidak adanya kesempatan bagi perempuan untuk mengkomunikasikan pendapatnya di ruang publik. Bukan suatu hal yang tabu jika di luar sana masih banyak pendapat yang mampu membungkam peran dan kehadiran perempuan. Misalnya, katanya perempuan adalah makhluk yang terkontrol, tidak dapat mengendalikan sebuah keputusan, dan seakan hanya hidup sebagai bayang-bayang karena tidak bisa menjadi aktor yang memiliki akses untuk menjadi dominan. Tetapi sebenarnya, perempuan memiliki rasa dan kekuatan yang sama dengan laki-laki. Hanya saja selama ini mereka hidup di bawah bayang-bayang stereotip senjang yang diberikan masyarakat baik dalam konteks pekerjaan, kehidupan sosial, maupun kehidupan berumah tangga. Lantas, harus sampai kapan skenario salah ini terus berlaku dan menghantui kaum perempuan? Untuk itu, jangan biarkan orang lain untuk menentukan harus bagaimana dan harus seperti apa diri Anda. Jangan berdiam diri, keraskan suaramu. Jangan cemas karena menjadi hebat dan berani. Buktikan bahwa standar di luar sana tidak terlalu murah. Kita perempuan, Kita bisa.